Halo, perkenalkan nama saya Handa. Sini saya akan menjawab UAS dalam mata kuliah Change Management. Yang pertama itu ada hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan, cara merancang sebuah pesta perubahan. Yang pertama itu ada tujuan pesan yang disampaikan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dukungan itu akan tampak pada kebersamaan, penerimaan, keterbukaan, inisiatif, usul-usulan, semangat, dan antusiasme serta daya rekat organisasi. Organizer. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan satu tim khusus yang merancang suasana dan acara. Ia mempersiapkan segalanya, mulai dari diagnosa masalah, suasana yang hendak dihasilkan, di mana saja, siapa saja yang terlibat, apa peralatan yang dibutuhkan, dan mengapa demikian. Yang pertama ada peralatan pesta. Dibutuhkan adanya peralatan pendukung, seperti layaknya sebuah pesta. Sebuah pesta dan acara yang mempersiapkan segalanya, mulai dari diagnosa masalah, suasana yang hendak dihasilkan, di mana saja, siapa saja yang terlibat, dan apa peralatan yang dibutuhkan. Informasi dari semua itu ada satu yang penting. Yang menyebarkan informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Itu ada penghibur. Suatu pesta memerlukan suatu penghibur. Dalam suatu pesta penghibur bertujuan agar para tamu yang datang bisa terhibur dan senang dengan pesta tersebut. Begitu pula dengan suatu perubahan. Penghibur ini bertujuan untuk memberikan kesan yang kuat terhadap perubahan yang terjadi. Lalu ada suasana. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut, kita harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Atmosfer ini bisa bersifat fisik, atau apa yang dirasakan, didengar, diucapkan, dan dilihat. Tapi juga kultural bahasa tubuh, atau slogan, cerita, dan sebagainya. Lalu ada tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta, dibutuhkan tata tertib yang dimengerti disepakati semua pihak. Lalu ada artistik. Sebuah pesan pesta harus menarik dan artistik, tidak boleh sekedar asal jadi atau menjalankan target. Maka buatlah tema-tema yang menggugah dan artistik. Pertama itu ada lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel, sebutkan dan jelaskan. Di sini kita ada tahap 1, yaitu antisipasi kebutuhan akan perubahan. Yang pertama, sebelum suatu program perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting karena hal itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara baru untuk berubah. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendengarkan masukan dari para manajer, misalnya bahwa organisasi saat ini sedang berada pada kondisi yang tidak baik dan memerlukan perbaikan. Kondisi yang tidak baik bisa merupakan akibat dari pertumbuhan atau penurunan atau dari perubahan kompetisi, teknologi, hukum, dan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan eksternal. Para manajer sudah seharusnya sensitif dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang kompetitif dan sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di luar sana. Komitmen dan dukungan dari manajemen tingkat atas dalam suatu kegiatan OD menjadi sangat penting. Suatu ketika seorang CEO baru ditunjukkan untuk memimpin sebuah korporasi, dalam kesempatan awal dia menyatakan dengan jelas tentang perlunya perubahan dan disampaikannya kepada para top eksekutifnya bahwa sekarang tidak lagi business as usual. Di minggu pertama sebagai CEO, dia bertemu dengan 20 orang teratas di perusahaan dan mengatakan kepada mereka bahwa budaya untuk mempertahankan
orang di posisi puncak selama mungkin, selama yang bersangkutan tidak membuat masalah, telah usai. CEO tersebut mengatakan, Anda sekalian akan berada di kapal saya atau turun dari kapal saya. Namun jika Anda memilih ikut berada di dalam kapal dan berteriak atau mengoceh yang bisa mengganggu perjalanan kapal ini. Lalu ada tahap kedua, kembangkan hubungan praktisi klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seseorang praktisi OD hadir ke dalam sistem yang untuk membantu proses perubahan, maka akan mulai terjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Klien adalah orang atau organisasi yang dibantu melakukan proses perubahan. Pengembangan jalinan hubungan ini adalah faktor penting dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program OD. Sebagaimana terjadi pada banyak hubungan interpersonal, impresi pertama yang bagus antara praktisi dengan kliennya akan menentukan efektivitas. Formasi kontrak psikologis yaitu berupa komunikasi serta pertukaran harapan dan tanggung jawab antara praktisi dengan kliennya. Praktisi OD akan berusaha menerapkan bentuk-bentuk komunikasi terbuka, hubungan yang saling mempercayai, dan atmosfer yang saling bertanggung jawab. Berbagai isu yang terkait dengan tanggung jawab, reward, dan sasaran haruslah diklarifikasi, didefinisikan, dan dikerjakan mulai dari tahapan ini. Lalu ada tahap ketiga, yaitu fase diagnostik. Setelah praktisi OD masuk ke dalam dan menjalin hubungan kerjasama dengan klien, praktisi OD dan klien akan mulai berbagi data mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan arah. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis, suatu hal yang secara operasional bersifat baku bagi praktisi OD adalah menanyakan kepada klien mengenai permasalahan yang terjadi dalam banyak kasus. Perspektif klien bisa saja bersifat bias terhadap permasalahan yang terjadi karena untuk mengatasi hal ini setelah memperoleh informasi yang relevan dengan situasi yang dianggap sebagai permasalahan, klien bersama praktisi OD akan bersama-sama menganalisis data untuk mengidentifikasikan area yang bermasalah serta hubungan sebab akibat yang terjadi. Lalu ada tahap keempat, yaitu action plan, strategis, dan teknikis. Fase diagnostik membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas, atau program yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas. Organisasi berbagai program intervensi menerapkan teknik OD, misalnya melalui total quality management, lalu ada top job design, role analysis, goal setting, team building, dan intergroup development. Lalu masuk ke tahap 5, yaitu self renewal, monitor, and stabilize. Begitu sebuah program aksi diimplementasikan, tahapan akhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan membakukan perubahan yang diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan strategi perubahan yang diterapkan setiap tahapan dalam program OD. Perlu dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi anggota terhadap upaya perubahan yang telah dilakukan. Para anggota organisasi perlu mengetahui sistem dan proses yang sedang berjalan. Apakah bisa diteruskan, apakah ada yang perlu dimodifikasi, atau bahkan perlu dihentikan. Lalu kita masuk ke nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organisasi development. Yang pertama itu ada sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang perubahan, termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Lalu yang kedua ada pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Lalu ada komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman,
Seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. Lalu ada implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Organisasi perubahan hanya terjadi ketika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu adalah implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Yang terakhir ada evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye-bye.